siap gerak untuk mengawali pembelajaran. Doa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita sudah pertemuan 3 ya untuk modul 2. Hari ini judul kita adalah ini ya, di depan ya. Oke, sebelum itu ya, Bapak akan absensi dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Resti. Oh, Resti sakit sama Bunga sakit. Putri sakit. Miftah Jana ya sakit. Siva Rahena sama Wanda izin tadi batasan ya. Oke, berarti yang hadir hari ini 29 ya? Oke, terima kasih atas partisipasinya di pembelajaran hari ini. Oke, karena waktunya hanya 1 jam, Bapak percepat saja ya ke selanjutnya ya. Oke, kita akan membangun dulu ya, membangun fondasi kecerdasan artifisial di dunia nyata ya. Jadi ada kecerdasan artifisial generatif dan rekayasa prompt atau prompt engineer. Poinnya adalah kalian sebagai sekarang itu pelajarannya adalah sebagai prompt engineer ya. Jadi tugas kalian prompt engineer. Setelah ini kalian akan ngoding dengan prompt yang sudah kalian buat hari ini. Seperti itu ya. Jadi cabang KA yang mampu menghasilkan konten baru namanya artificial generatif ya. Itu ya, sambil dibaca di depan. Contohnya seperti ChatGPT yang sering kalian gunakan, ada DALL-E ya, ada GitHub Copilot yang sering kalian gunakan. Nah, biasanya kecerdasan artifisial generatif ini cocok bagi anak pemrograman karena nanti kalian akan dibantu memecahkan masalah dengan kecerdasan artifisial. Intinya, kalian anak modi harus kenal dengan kecerdasan artifisial. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin yang mana kita akan merekayasa prompt. Ya, merekayasa prompt. Jadi, rekayasa prompt itu apa? Kemampuan menyusun instruksi ya. Kemampuan menyusun instruksi yang jelas ya, terstruktur dan efektif bagi kecerdasan generatif. Tujuannya buat apa? Buat memperoleh hasil yang relevan ya, yang sesuai dengan kebutuhan ya. Di sini adalah kunci untuk berbicara dengan AI generatif. Berarti prompt itu apa? Kunci untuk berbicara dengan kecerdasan artifisial. Itu kuncinya ya. Jadi relevansi dengan dunia nyata apa? Ya, contohnya ada yang menggunakan Spotify? Ada. Untuk apa Spotify? Mendengarkan musik. Nah, jadi Spotify itu adalah industri hiburan, ya. Jadi perusahaan seperti Spotify ini memanfaatkan KA generatif untuk membantu penjualan membuat deskripsi produk otomatis dengan prompt yang baik. Ya, KA menghasilkan deskripsi menarik, profesional dan sesuai merek. Makanya pada saat kalian itu masuk ke Spotify, kalau kalian mencari lagu sebelumnya, pasti pada saat masuk lagi sudah disesuaikan isi beranda Spotify ya, sesuai dengan keinginan dan hobinya masing-masing ya, sesuai dengan kesukaan musiknya masing-masing. Contohnya seperti itu untuk dunia industri ya. Oke, kita lanjut.
Ya. Bagaimana caranya? Kekuatan ide. Ya. Kalian kan harus punya ide, karena di sini manusia adalah human center, harus punya ide. Ya. Idenya seperti apa? Dari sederhana menjadi sukses. Kalau misalnya kalian punya ide, kalian jadikan prompt dan ditanyakan kepada kecerdasan artifisial, maka ide kalian akan dicoba dibantu untuk menyusunnya. Seperti itu, ya. Nah, di sini ada kalian kan akan membuat sebuah proyek, ya. Proyek. Kemarin sudah membuat proyek mini, ya. Nah, sekarang kalian tuh akan membuat proyek kompleks. Kalau kalian berhasil kemarin dengan proyek mini, sekarang kalian akan membuat proyek kompleks. Ya, akan lebih sulit. Makanya di sini Bapak akan coba sharing dulu tentang prompt cerdas. Seperti itu, ya. Agar kamu bisa membuat konten ataupun buat codingan dengan baik dan benar, seperti itu, ya. Nah, posisinya seperti apa kecerdasan artifisial untuk kalian? Yang pertama adalah sebagai rekan kreatif, ya. Sebagai rekan kreatif, memperkaya rancangan, ya. Terus dari ide ke produknya cepat. Kamu punya ide buat produk, langsung bisa, seperti itu, ya. Selanjutnya kemitraan inovatif. Jika kamu misalnya mau punya proyek internet opting, ya, mau punya proyek robotik, kalian bisa menggunakan kecerdasan artifisial sebagai teman kalian, seperti itu, ya, sebagai teman, ya. Jadi kalian akan membangun suatu proyek itu dengan kecerdasan artifisial, seperti itu, ya. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran kita apa? Ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar unsur-unsur prompt yang efektif dalam konteks kreasi konten. Yang kedua, melakukan brainstorming ide proyek kreatif dengan bantuan kecerdasan artifisial generatif. Yang ketiga, merancang prompt awal yang jelas, spesifik, dan konseptual untuk sebuah proyek kompleks. Intinya kalian akan dihadapkan dengan proyek yang kompleks. Makanya di pertemuan kali ini akan di-sharing tentang bagaimana caranya membuat prompt yang kompleks. Kalian kan nantinya akan menjadi seorang developer, ya. Ya, seorang engineer, ya. Mungkin jadi prompt engineer, mungkin jadi developer game, ya, bisa jadi, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya itu tujuan pembelajaran kita, ya. Oke, sekarang kita akan pretest dulu sebelum masuk ke pembelajarannya. Oke, silakan. Di sini sudah gabung 30 peserta, ya, ternyata. Sudah semua gabung? Siap? Siap. Oke, diberi waktu 2 menit sampai 3 menit untuk mengerjakan pretest. Fokus setiap pertanyaan dan kerjakan dengan cepat. Oke, sudah jalan, sudah ada yang mengerjakan. Pretest, jangan terlalu serius, ya, karena kita belum belajar. Keluar, silahkan masuk lagi, ada kodenya, nanti dimasukin. Ini aja, tulis aja Wyground. Iya, Wyground. Oke, tadi ada udah Wyground. Oke, A. Y, and dan kodenya itu di atas 888345. Oke, sudah terlihat. Ini pretest, ya, karena kita belum belajar.
pemahaman awal kalian mungkin belum ada. Ada mungkin dikit-dikit ya, mungkin kalian belajar di internet. Ada yang sudah selesai nih ternyata. Ayu sudah selesai, Ayu ya. Mana Ayu? Sudah selesai yuk ya. Ada yang kedua itu siapa nih? Meme. Ada Meme, Agis, Novan. Sudah semua ya? Oke, ditunggu, segera diselesaikan. Ada 10-15 orang lagi yang belum selesai. Di situ sudah muncul ya peringkat pertama untuk pretestnya. Pengetahuan awalnya. Ternyata pengetahuan awal kalian sudah bagus ya. Pengetahuan awal kalian untuk keseluruhan kelasnya sudah bagus. Ya. Jadi nanti pada saat praktik insya Allah lancar ya. Sudah selesai? Oke, Bapak N aja ya, karena waktu terus berjalan. Ini ada 5 orang lagi, ayo cepet, diberi waktu 20 detik. Ada Sony, Lani, Sani ya, bukan Sony, Chelsea Adelia. Oke, kalau sudah mungkin karena gangguan ya, nggak apa-apa ya, kita N aja ya. Usahakan nanti di post test bisa nggak gangguan semua. Oke, kita selesaikan. Nanti untuk post test Bapak ada hadiah pulpen ya untuk peringkat 1, 2, 3 sampai 5 ya. Sampai 5 ada hadiah pulpen untuk nilai tertinggi untuk post test ya. Oke, untuk pretestnya sudah muncul ya. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Kita masuk lagi. Ya. Oke. Kita sudah selesai. Nah, sekarang Bapak akan coba brainstorming mandiri ya, 5 menit ya. Jadi kalian sekarang ini coba tulis ide kreatif kalian, tapi promnya sudah Bapak kasih. Bapak udah kirim ke grup WA ya. Coba fokus yang di belakang. Fokus dulu ya. Bapak sudah kirim ya prom yang sudah Bapak tulis itu ke grup kalian. Coba sekarang kalian sematkan prom itu di Gemini atau ChatGPT. Dan apa hasilnya? Ya. Apa hasilnya? Oke, diberi waktu 5 menit. Jadi 11:17 nanti ya. 11:17 5 menit. Gimana? Sudah? Belum ya? Ini. Sudah? Coba hasilnya. Coba ya, di generate ya. Nah itu. Sudah? Oke. Coba hasilnya nanti di copy ke ini ya, ke Microsoft Word ya.
Hasilnya di copy ke Microsoft Word ya. Nanti kita coba tuangkan, kalian bisa menuangkan ide-ide yang didapat dari prompt yang Bapak beri itu. Ya, boleh? Microsoft Word-nya nggak bisa. Coba kamu pakai Notepad dulu ya. Oke, ini dulu nggak apa-apa ya. Oke. Pakai Notepad nggak apa-apa? Notepad? Ya. Bisa? Ini sudah juga pakai HP? Sudah ya? Kalau di HP nggak bisa pakai Microsoft Word, boleh di scroll aja ya. Sudah, barisan ini sudah semua. Coba Bapak lihat barisan seperti yang di sini. Kalau misalnya Microsoft Word-nya nggak aktif, coba disimpan di Notepad dulu ya, nggak apa-apa. Ya, ini di copy ke Microsoft Word. Di sini Word-nya. Di sini Word-nya. Coba, maaf ya. Kalau nggak ada WordPad nggak apa-apa ya. Nah, WordPad. Pakai WordPad bisa juga ya. Kalau nggak ada Microsoft Word-nya. Barisan sini juga sudah dapat hasil generate-nya. Barisan sini juga sudah dapat hasil generate-nya. Oke. Ada yang bisa ngasih hasil ide generate-nya? Boleh? Boleh. Gimana? Coba kamu ceritakan ide 1, 2, 3. Ya, nggak apa-apa, biar jelas. Ide satunya yaitu aplikasi prediksi minat karir siswa. Oh ya. Ide keduanya? Ide keduanya aplikasi prediksi tren konsumsi listrik rumah tangga. Ya, ide ketiganya? Tiga, aplikasi prediksi kesehatan siswa. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian ya. Berarti dia sudah bisa mengenerate dengan prompt ya. Ada lagi yang satu orang lagi atau 2 orang lagi yang sudah berhasil generate? Novan atau ini? Boleh? Yaitu ide nomor 1 adalah prediksi harga laptop bekas. Yang kedua yaitu prediksi ketersediaan kursi bioskop. Yang ketiga prediksi pola cuaca harian. Oke, tepuk tangan nih hasil promptnya teman kalian ya. Jadi ternyata walaupun misalnya promptnya itu dikasihnya sama, tapi hasilnya sama nggak? Beda kan? Beda, berarti KA yang kalian gunakan apa itu? ChatGPT. Berarti berdasarkan ChatGPT berdasarkan pola ya, berarti usernya itu beda. Berarti kalau misalnya setiap user yang masuk, berarti hasilnya pun beda. Oke, karena waktunya terus berjalan, Bapak terangkan sedikit ya. Ya, jadi yang kalian coba tadi ya, itu adalah kecerdasan artifisial dengan prompt. Prompt adalah jembatan antara user dengan manusia. Ya, seperti itu. Jadi kalian hari ini itu ya ditugaskan untuk membuat aplikasi inovatif dengan menggunakan prompt tadi. Ya, hasilnya ada kan tadi? Ide-idenya muncul nggak? Muncul ya, muncul. Ya, seperti itu. Tapi karena fokusin kita terhadap pemrograman, ya hari ini kita akan fokus terhadap pemrograman dulu. Hasil promptnya ya. Kalau video edukatif interaktif nanti kita akan dipelajari untuk sela-sela waktu ya, karena kita fokusnya terhadap prompt coding ya, seperti itu. Kampanye digital kreatif juga sama ya, itu nanti kita akan di sela-sela waktu kita akan pelajari. Oke, selanjutnya ya kita masuk kolaborasi dengan kecerdasan artifisial ya. Kolaborasi dengan kecerdasan artifisial. Tadi kalian sudah diberi prompt, ya kan? Sudah diberi prompt, kalian sudah bisa menghasilkan satu konten tulisan, punya hasil idenya, ya. Nah, sekarang kalian diberi waktu 10 menit, ya, untuk
penggunaan prom awal ya. Prom awal tadi sudah ya? Sudah dikasih kan? Sudah. Nah, coba kalian terapkan zero shot prompting ya. Di sini penting menggunakan zero shot prompting akan ditekankan untuk mendapatkan hasil yang langsung relevan dengan kecerdasan artifisial. Ya. Prompt yang awal yang Bapak beri itu sudah sangat baik ya. Sudah menggunakan zero shot prompting. Ya, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya perbandingkan antara ide awal dengan ide yang kalian minta lagi. Misalnya kalian menggunakan ide itu di ChatGPT. Kalian gunakan ide itu juga di Gemini. Mana pilih? Ya, dipilah ide mana yang cocok untuk kalian buat proyek nanti. Coba yang di sini mendapatkan ide 3 kan? 3 kan? Ada 3 ide kan? Barisan sini ada 3 ide kan? Yang dihasilkan sama juga semua ada 3 ide karena promnya minta 3 ide. Nah, dari 3 ide tersebut pilahlah yang kalian akan jadikan proyek kompleks. Ya, oke? Oke, Bapak beri waktu 10 menit. LKPD juga Bapak udah share di grup. Silakan kerjakan lembar kerja peserta didiknya. Lalu nanti akan presentasi ke depan. Siap? 10 menit cukup? Oke, silakan boleh menggunakan Wordpad untuk dipindahkan dokumennya, nanti dijadikan PDF. Ya, nanti kirim ke Bapak untuk presentasi atau di komputer paling depan ini boleh. Ya, jadi siapkan nanti presentasi di komputer paling depan, nanti dicolok ke LCD proyektor. Oke? Silakan kerjakan. Silakan kerjakan ya. Jadi apa yang harus kalian lihat yaitu instruksinya ya, terus konteksnya, data spesifiknya, dan format output yang dihasilkan oleh kecerdasan artifisialnya. Jadi kira-kira ini cocok nggak dengan proyek saya? Ya, kalau misalnya kalian memilihnya nggak pas, nanti bakal susah ke depannya ya. Jadi kira-kira yang paling gampang saya tuangkan nanti akan menjadi proyek seperti itu. Ya, oke. Coba dilihat, buka lagi itunya, ChatGPT-nya. Hasil kreasi kalian tadi, ya, hasil kreasi kalian tadi itu dipilih, ya, ide mana yang cocok, ya, ide mana yang cocok. Ide mana yang cocok, silahkan. Bapak beri waktu 10 menit ya. Nanti kan Bapak sebelumnya juga sudah bagi kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 ya. Berbaris ya. Berbaris. Jadi nanti ada perwakilan kelompok untuk presentasi hasil kreasinya ya. Dengan menggunakan prompt awal yang Bapak beri tadi. Ya, nanti setiap perwakilan kelompok boleh, kalau waktunya cukup presentasi semua ya, tapi kalau nggak cukup ya perwakilan saja 2 atau 3 kelompok seperti itu. Oke, nanti 11.30 langsung dimulai presentasinya ya. Yuk, diperhatikan, pilih yang kamu ambil, yang kamu akan presentasikan dari hasil prompt yang Bapak beri tadi. Ada yang ditanyakan, anak-anak? Kelompok 1 ada yang ditanyakan tentang proyeknya? Kelompok 1 sudah ada hasilnya kan?
Hasil generate tadi ada belum kelompok 1? Ada kan? Ada 3 ide kan? Nah, coba kalian pilih ide mana yang cocok untuk project komplek kalian. Seperti itu. Nanti siapkan yang kelompok 3 ini siapa yang mau presentasi. Yang ini ada 5 orang ya. Jadi ke depan maju mempresentasikan. Boleh nanti ada yang mengoperasikan komputer ya, ada yang menyampaikan di depan. Seperti itu. Ini gimana hasilnya? Coba lihat, Bapak. Iya, 11 ada PL. Kamu gak sih? Lagi syuting. Oke. Yuk. Jadi kan kalian kan masing-masing ya. Kalian mengenerate masing-masing. Sedangkan kan di sini ada kelompok. Yang generate masing-masing itu untuk pengerjaan mandirinya. Tapi nanti kalau untuk generate ke depannya itu pekerjaan kelompoknya. Pilih, diskusi nih. Yang mana yang mau diambil? Mau yang di depan, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya boleh, hasil kamu boleh dipresentasikan. Perwakilan dari kelompok 4. Sama juga seperti kelompok lain. Karena kan sini sudah punya perangkat semua kan? Jadi sebenarnya hasilnya pasti beda-beda idenya, ya kan? Betul nggak ide bedanya? Beda ide ini. Walaupun satu kelompok ini ada berapa ide ini? Ada 5 ide. 5 ide dikali 3, ada 15 ide di sini kan? Nanti diobrolkan mana yang mau dipresentasikan ke depan. Seperti itu. Ya, sama juga kelompok 5, kelompok 4, 3, sama ya, seperti itu. Oke, 4 menit lagi. Tolong disusun dulu ya. Mana yang mau dipresentasikan. Ada kesulitan? Susah atau mudah? Mudah ya? Mudah, karena dengan bantuan kecerdasan artifisial. Tentunya kalian kemarin kan sudah buat project mini, coding kan? Berhasil nggak kemarin buat? Berhasil. Nah sekarang kita akan masuk ke proyek yang kompleks. Ya, kalau kemarin 60 baris code, mungkin sekarang bisa ribuan code ya. Makanya harus kita persiapan dengan baik promnya supaya hasil dari pemrogramannya itu tidak error. Yuk, kalau ada kesulitan, Bapak bantu. Gimana hasil generate-nya? Sudah? Ada ya? Oke, nanti untuk presentasi karena kabel HDMI-nya nyampe ke komputer depan, ya, hanya nyampe ke komputer depan. Jadi yang presentasi nanti yang di komputer paling depan ya, sebagai apa namanya, ide dari kelompoknya masing-masing. Nanti kalau masalah eksekusi proyeknya, silahkan dirembukan kembali, seperti itu, ya. Oke, ada 3 menit lagi ya. Sudah dipersiapkan ya? Kelompok 1 sudah dipersiapkan? Kelompok 1 sudah dipersiapkan? Sudah ya? Ya itu. Nanti yang dipresentasikan idenya aja. Yang ini, yang ya, nanti tabelnya ini ya. Ini ada ide 1, ide 2, ide 3 ini di bawah ya. Iya, ide-idenya aja. Ya bolehlah disampaikan ke ini ya. Oke. Coba apa, mana yang mau disuntik? Ini ya. Nanti sampaikan idenya dan tindak lanjutnya ke bawah. Seperti itu ya. Jadi kamu pilih salah satu prompt aja. Salah satu ide yang paling kamu relevan lakukan pada saat praktik nanti. Ya, kalau yang dijelasin semua idenya, tapi yang dipilih nanti salah satu. Saya kelompok ini memilih ini idenya. Seperti itu ya. Sudah ya? Sudah, ini kelompok 6 sudah dapat ya?
Sudah dapat idenya, nanti ini yang dipresentasikan ya. Oke. Tapi kamu juga sudah punya hasil kreasi sendiri ya, ide sendiri ya. Mana idemu? Oh, enggak yang ChatGPT. Oh ini. Oh, yang ini, yang WA itu dimasukkan ke sini di nanti, tapi login dulu ya. Login dulu. Ini kosong. Diisi bisa nih. Tapi udah generate ya, udah menggunakan KA di HP-nya masing-masing. Oke. Waktunya sudah masuk nih ya. Sebelum kita presentasi ya, jadi nanti ya Bapak ada penilaian ya, from penilaian. Jadi setiap yang presentasi, ide-idenya itu Bapak akan nilai ya. Di di modul yang Bapak sudah kirim itu ada indikator penilaian ya. Jadi setiap kelompok yang maju ke depan, Bapak punya checklistan. Jadi hasil kreasi generate KA-nya itu seperti apa ya. Jadi setiap kelompok nanti Bapak akan nilai langsung ya, seperti itu ya. Oke, ada yang ditanyakan untuk presentasi ke depannya? Sudah disiapkan ya? Yang kelompok 1 siapa nanti? Yang paling depan ya. Nanti bantu anggota kelompoknya untuk scroll, nanti yang di depan menjelaskan. Seperti itu. Ya, untuk belajar menggunakan LCD juga silahkan coba kalian colokan ke LCD-nya. Oke, siap untuk presentasi? Ya. Tapi sebelum presentasi kita ice breaking dulu ya, supaya enggak, sekarang kan udah siang nih ya, dari pagi kalian belajar ya, kayaknya jenuh gitu ya. Coba kita putar dulu ya ice breaking-nya. Oke, sebentar kita setting dulu Bluetooth-nya ya, belum connect. Silakan berdiri dulu. Oke, sambil nunggu koneksi salonnya, soundnya ya. Bentar. Karena ini volumenya belum dibesarkan ya, jadi belum ada. Oke. Coba kita tes dulu ya. Ada. Bentar, belum. Sabar. Oke, siap semua? Oke. Ayo, bareng-bareng. We're gonna do the monkey, monkey, that's alright. Do the elephant, do the elephant, do the elephant, that's alright. We're gonna jump to front and back, jump to front and back, jump to front and back, that's alright. To the tiger, to the tiger, tiger, that's alright. Jump to front and back, jump to front and back, jump to front and back, that's alright. We're gonna do the monkey, do the monkey, do the elephant, the tiger,
Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk dulu. Terima kasih. Sudah segar lagi. Oke, persiapan presentasi. Oke, kelompok 1. Ini bantu ya kelompok 1 timnya nih, colok LCD-nya. Ayo. Ayo, maju depan ke depan semua nih kelompok 1 nih. Ada yang scroll di situ, yang di komputernya di belakang ya, Nak. Siapa moderatornya kelompok 1? Boleh pakai mic ini ya. Nanti tampil di depan kamu jelaskan. Oke, sudah tampil. Silakan kelompok 1 ke depan, maju. Oke, yang satu orang aja yang di depan, yang di perwakilan untuk di komputer. Yang semuanya maju ke depan ini. Semua maju ke depan ya. Oke, perhatikan ya, Bapak juga menilai ya, Bapak juga menceklis hasil kreasinya ya. Oke, silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya dan kelompok saya di sini akan mempresentasikan Jelek itu. hasil kerja dari kelompok 1. Jadi di sini ada ide proyek awal dan kolaborasi dengan AI. Kecerdasan artifisial ya. Ada ide proyek awal, sistem Bukan itu. prediksi ketersediaan ruang parkir berbasis data sensor. Proyek ini bertujuan untuk membantu pengemudi menemukan tempat parkir kosong lebih cepat di area perkotaan, mengurangi kemacetan, dan menghemat waktu. Berikut adalah 3 ide proyek kreatif yang dihasilkan oleh AI sebagai respon terhadap prompt yang diberikan. Ide dari AI ada ide 1, prediksi harga saham berbasis analisis sentimen berita online. Ide 2, sistem prediksi cuaca untuk perencanaan perjalanan menggunakan data LOT. Lanjut ide ketiga. Di sini ada ide ketiga, yaitu aplikasi prediksi jangkauan kendaraan listrik atau EV berbasis data lalu lintas dan topografi. Ada analisis dan pemetaan ide. Setelah meninjau ketiga ide 3 atau aplikasi prediksi jangkauan kendaraan listrik adalah pilihan terbaik untuk dikembangkan lebih lanjut. Ide ini sangat relevan dan memiliki potensi aplikasi yang luas. Dengan fokus pada kendaraan listrik, proyek ini tidak hanya memanfaatkan ilmu sains data, tetapi juga berkontribusi pada solusi yang ramah lingkungan. Ada 3, perencanaan prompt awal. Berdasarkan ide yang terpilih, berikut adalah contoh perancangan prompt multi langkah yang terstruktur. Prompt ini dirancang untuk mendapatkan detail lebih lanjut tentang fitur, teknologi, dan model data yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi prediksi jangkauan EV. Prompt multi langkah 1. Di sini ada langkah 1, sebagai seorang data scientist yang berfokus pada aplikasi transportasi berkelanjutan. Saya ingin Anda memberikan draft detail untuk proyek aplikasi prediksi jangkauan EV. Proyek ini bertujuan untuk membantu pengemudi kendaraan listrik
merencanakan perjalanan mereka dengan lebih efisien, mengurangi kecemasan jangkauan atau brain anxiety. Ada langkah 2, berikan rekomendasi untuk 3 fitur utama yang harus dimiliki aplikasi ini. Untuk setiap fiturnya, jelaskan kualitasnya dan model data yang dibutuhkan. Contohnya, ada data topografi, data lalu lintas relatif, atau data spesifikasi baterai. Langkah 3, sajikan informasi tersebut dalam format tabel dengan kolom berikut. Ada fitur, deskripsi singkat, dan model data yang dibutuhkan. Pastikan setiap baris tabel memberikan informasi yang spesifik dan jelas. Di sini ada 4 contoh hasil output. Berikut adalah contoh output dan prompt yang dirancang di atas. Ada fiturnya, prediksi jangkauan dinamis, deskripsi singkat, memperkirakan sisa jangkauan kendaraan secara relatif berdasarkan berbagai faktor seperti kecepatan, kondisi cuaca, dan elevasi medan. Model data yang dibutuhkan, data sensor kendaraan atau kecepatan, konsumsi daya, data topografi atau elevasi kemiringan, dan data cuaca. Fiturnya lagi, rekomendasi rute optimal. Deskripsi singkatnya, menyarankan rute yang paling efisien energi, mempertimbangkan topografi dan lokasi stasiun pengisian daya di sepanjang jalan. Model data yang dibutuhkan ada data peta jalan atau API Google Maps, OpenStreetMap, data topografi, dan lokasi stasiun pengisian daya. Di sini ada analisis perilaku pengemudi. Menggunakan data kebiasaan mengemudi atau akselerasi pengereman untuk mempersonalisasi prediksi jangkauan dan memberikan tip efisiensi. Data historis dan dari sensor kendaraan yang dikelola dan dianalisis menggunakan algoritma pembelajaran mesin. Baik, di sini ada yang kelima, contoh prompt lanjutan. Untuk pertemuan berikutnya yang berfokus pada tahap produksi dan evaluasi, berikut adalah beberapa contoh prompt lanjutan yang dapat digunakan. Contohnya, Website Prompting 1. Tuliskan 1 paragraf narasi untuk video promosi proyek aplikasi prediksi jangkauan EVI dengan gaya formal dan persuasif seperti contoh berikut. Masa depan transportasi yang ramah lingkungan ada di tangan Anda. Dengan aplikasi kami, ketahui jangkauan kendaraan listrik. Oke. Silakan kelompok lain memberikan tanggapan terhadap presentasi dan idenya. Jadi kelompok 3 ambil ide yang mana tadi? Ide yang nomor? Ide yang nomor 3. Ide yang nomor 3. Ide nomor 3. Jadi kelompok 1 ini nanti akan membuat satu proyek kompleks aplikasi prediksi jangkauan kendaraan listrik EV berbasis data lalu lintas dan topografi. Ya, itulah proyek mereka, proyek kompleks mereka. Itu nanti akan kita relasikan di pertemuan selanjutnya. Seperti itu, ya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 2 boleh? Gimana ide dari kelompok 1, kelompok 2? Boleh tanggapan? Ya. Ada yang menanggapi Novan? Boleh, Novan. Ya, pergi. Izin untuk kelompok 2. Dari segi pemilihan idenya bagus karena memilih ide yang sesuai dan juga datanya yang diberikan sudah sangat relevan. Dari respon AI juga itu masuk ada diinginkan oleh kelompok 2 dan juga berdasarkan kelompok 2 sangat bagus dan pemilihannya juga tepat.
Oke, tepuk tangan untuk teman kalian dan kelompok yang masuk ke depan. Terima kasih atas tanggapannya. Oke, karena waktunya berjalan, ya, karena waktunya kita sebentar, hanya kelompok satu saja yang maju ke depan. Nanti kelompok lain, ya, ide kreatifnya boleh diupload ke link yang Bapak kasih. Nanti ya duduk ya. Ide kreatifnya Bapak nilai nanti, ya. Ini kan ada form penilaiannya. Nanti idenya silakan diupload ke link yang Bapak kasih di grup. Ya, nanti kita eksekusi proyek kompleknya di pertemuan keempat. Seperti itu. Oke, silakan tutup. Baik. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Gimana kira-kira membuat proyek yang kompleks itu gampang atau sulit? Mudah. Kenapa mudah? Karena ada kecerdasan artifisial. Ya, dibantu dengan kecerdasan artifisial. Kalian kan anak rekayasa perangkat lunak, jadi harus bisa menggunakan kecerdasan artifisial sebagai teman kalian bekerja. Ya, seperti itu ya. Oke. Jadi Bapak lihat nih, ya, hasil dari kelompok satu ini luar biasa ya. Ini hasilnya, skornya sangat baik ya. Jadi tepuk tangan dulu untuk kelompok satu untuk hasil ya. Jadi setiap kelompok kan sudah menghasilkan, nanti silakan upload kepada link yang Bapak kirimkan di grup, upload aja. Nanti Bapak akan nilai di situ. Ya, nanti di minggu depan kita akan coba eksekusi proyek kompleksnya berdasarkan ide yang kalian sudah dapat seperti itu. Oke, kita lanjut lagi karena waktu juga sudah berjalan terus ya. Kita masuk ke poin selanjutnya. Oke, persiapan dulu kita untuk post-test dan untuk evaluasi. Nah, setelah pembelajaran ini kita berefleksi dulu. Ada yang bisa merefleksi? Di sini ada pertanyaan. Apa tantangan utama yang kamu hadapi saat kolaborasi dengan kecerdasan artifisial? Ada yang bisa menanggapi? Boleh, silakan. Kita berefleksi dulu. Gimana nih? Saya akan menyampaikan tantangan menurut saya pribadi setelah menggunakan kecerdasan artifisial. Mungkin tantangan bagi saya yaitu penguasaan kata-kata atau prompt yang belum begitu baik yang saya kuasai, sehingga hasil yang dihasilkan oleh KA tersebut tidak begitu sesuai dengan apa yang saya minta. Mungkin itu saja. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Jadi ternyata tantangannya itu terkadang kita buat prompt, tapi promptnya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan hasilnya. Makanya kita itu harus belajar terus, ya, belajar terus dengan kecerdasan artifisial. Bagaimana caranya menghasilkan prompt yang cerdas? Ada teknik apa ya? Teknik zero shot prompting dan few shot prompting. Teknik itu yang harus kalian pelajari terus, ya, seperti itu, ya. Oke, bagaimana cara memverifikasi memastikan ide yang dihasilkan KA itu memiliki nilai tambah? Hasil ide kalian tadi pasti akan memiliki nilai tambah. Kenapa? Karena kan itu di dunia masyarakat yang sekarang ya, ada idenya membuat mengklasifikasi, memprediksi TV, yaitu nanti di masa depan akan terpakai. Karena nanti kendaraan listrik semua bisa jadi electric vehicle, ya, mobil listrik ya, seperti itu ya. Oke, kita akan post test, ya. Kita akan post test lagi. Karena di akhir pembelajaran ini kita akan coba lagi untuk memulai post test. Sudah terlihat? Silakan di
scan barcode-nya. Kalau sulit boleh ke depan untuk scan ya, atau kalian boleh ketik di Google Chrome background, setelah itu masukkan angka kodenya ya, dimasukkan angka kodenya. Sudah ada 12 orang yang ikut, ayo. Waktunya terus berjalan. Sudah 20 orang? Gimana? Farhan? Sudah? Ditunggu, ada 10 orang lagi yang belum masuk. Tambah lagi 21. Yang dapat nilai tertinggi urutan 1 dan 5 akan mendapatkan pulpen ya. Peringkat 1 akan mendapatkan 5 berapa kira-kira yang peringkat 1? 10. Siap, 10 Bapak ada nih, 10 pulpen. Dan disiapkan ini. Yang peringkat 1 10 pulpen. Peringkat 2 7 ya, 7 ya. Peringkat 3 5, terus peringkat ya pokoknya berurutan. Yang terakhir peringkat 5 dapat 3 ya. Oke? Sudah 25 peserta? 27? 3 lagi ayo. Waktunya terus berjalan. Oke, gak apa-apa karena waktunya terus berjalan, kita start ya. Boleh nanti bisa langsung gabung ke ininya dengan Google Chrome ya, tinggal klik aja linknya. Siap, fokus.
ada Dimas, terus teman kalian ada Aris dan Rival. Nanti berkat pada 5-nya ada di daftar Bapak ya. Oke, ternyata setelah post test pengetahuan kalian menambah. Sebelumnya kan peringkat kelasnya hanya di bawah 90 ya, di bawah 85 ya. Sekarang menambah, jadi rata-ratanya untuk kelas kita ada 90%. Tepuk tangan dulu untuk kelas ini. Oke ya, nanti hadiahnya setelah ini ya, setelah belajar ya. Oke, kita lanjut ke penutup ya. Nanti setelah ini ya, setelah pembelajaran ini nanti kalian bisa coba ya hasil ininya ya. Oke, penguatan kita hari ini ya tentunya terus berlatih lagi ya, membuat prom sehingga kalian itu bisa membuat prom yang cerdas seperti itu ya. Tambah lagi kolaborasinya ya, kalian sebagai manusia itu harus berperan sebagai kurator, terus penyempurnaan, disempurnakan terus ya promnya ya, seperti itu. Oke, tugasnya ya, tugas individu, penyempurnaan prom. Jadi individu tetap ngumpulin tugasnya ya. Jadi Bapak link nanti per individu ngumpulin. Boleh dokumennya berbentuk PDF. Ya, diupload ke link yang Bapak kirim. Ya, seperti itu. Ada yang tanyakan anak-anak sampai saat ini? Cukup. Oke, untuk materi berikutnya yaitu perancangan proyek dengan bantuan kecerdasan artifisial. Kalian sudah mendapatkan idenya. Di pertemuan selanjutnya kita akan memulai proyek kompleksnya. Siap? Siap. Siap ya? Siap. Kalau anak RPL itu harus siap ya. Mau 1000 baris kek, mau 2000 baris kok nggak masalah karena ada bantuan kecerdasan artifisial. Oke. Jadi apa yang hal baru yang didapat hari ini ya, tentunya kalian bisa naik level tentang penggunaan prom yang baik, membuat prom yang cerdas ya, seperti itu. Jadi apa manfaat untuk masa depan? Manfaatnya itu adalah kalian seorang programmer. Jadi memang harus tahu tentang prompt engineer ya. Jadi kalian tuh harus jadi juga sebagai prompt engineer karena nanti akan mempermudah pekerjaan kalian seperti itu. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan dulu sampai saat ini. Jangan lupa tugasnya dikumpul ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 tugasnya dikumpul. Dan nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan proyek yang kita sudah siapkan sekarang. Oke. Untuk pertemuan Pak akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai ya. Terima kasih.